Setiap harinya aku cuma dapat orderan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, hari ini aku mau berbagi kisah tentang pengalaman aku bagaimana pertama kali aku memulai online shop dan strateginya apa saja yang aku lakuin. Dan semoga informasi yang aku jelaskan di video ini akan menginspirasi kalian dan kalian tidak akan ragu lagi untuk langsung take action. Bagi siapa saja yang ingin memulai suatu bisnis, kalian tidak harus memiliki dana modal yang besar. Karena pada saat aku memulai online shop pertama kali itu dengan modal hanya 1.500.000. Oke, langsung aja apa yang aku lakuin pada saat itu. Pertama-tama yang aku lakuin adalah aku mendaftar online untuk online shop aku. Waktu itu aku mendaftar di Shopee ya, teman-teman. Untuk menjual itu kan aku nggak punya barang ya, terus sama sekali aku nggak ada ide untuk menjual apa. Nah, kebetulan waktu itu aku mencari di kolom pencarian Shopee, aku mengetik produk terlaris saat itu, ya. Kalian juga bisa mencontohnya sebelum kalian memulai online shop atau kalian nggak tahu ide kalian tuh apa aja yang bakal kalian jual, kalian bisa coba trik ini ya. Kalian ketik aja produk terlaris, nanti itu bakal muncul di beranda kalian atau mungkin akan muncul produk-produk di sekitar kalian yang sangat laris terjual. Nah, kemudian di situ aku melihat, tag lokasinya yang sesuai dengan lokasi aku, yaitu ada di Tangerang. Kemudian aku mensortir mana yang lebih dekat lagi, karena itu nanti akan ada keterangannya ya. Misalnya kalian tinggal di kota Tangerang atau di Kabupaten Tangerang kayak gitu. Nah, ketika kalian sudah menemukan produknya yang terlaris apa, kemudian kalian melihat di sana tag lokasinya ada di kota mana, kalian sortir sesuai kota kalian dan yang terdekat ya. Kemudian kalian bisa mengecek di setiap produk. Waktu itu aku mencari produk yang ada keterangan grosirnya. Ada keterangan grosirnya dan kebetulan aku memilih untuk menjual parfum saat itu. Nah, setelah aku chat tokonya, aku menanyakan apakah harga grosirnya tersedia untuk pembelian 50 piece dan pada saat itu harga 50 piece tertera di list produk Shopee-nya grosir itu di harga 23.000. Ya, untuk pembelian grosir 50 piece itu kena 23.000, lalu aku minta kontak langsung, chat DM adminnya. Kemudian kita bertukar kontak WhatsApp. Setelah itu aku chat, apakah bisa ketemu langsung atau misalnya barangnya diantar, nanti sistemnya apakah bisa bayar di tempat. Dan kebetulan alhamdulillahnya aku menemukan sebuah online shop yang bisa bayar di tempat. Dari 23.000 aku jual di Shopee pada saat itu 29.000 aja guys. Nah, kebetulan harga di tokonya itu dia jual harga 35.000. Ya, jadi marginnya itu masih mendapat keuntungan. Ya, dari 23 ke 29.000 berarti aku masih ada untung 6.000. Dan aku waktu itu daftar di Shopee itu di tahun 2017, tidak ada biaya admin, dan untuk free ongkirnya itu pembeli kadang ada promo yang 0 rupiah, mereka sudah dapat free ongkir. Kemudian free ongkirnya juga lumayan besar ya waktu aku mendaftar seller di Shopee, itu seperti kayak Papua gitu, mereka bisa mendapatkan subsidi ongkir sekitar 45.000. Ya, itu sangat beda jauh sekarang di tahun 2025 ini, biaya adminnya hampir 15%, meskipun dulu penghasilannya belum mendapatkan keuntungan besar, tapi yang aku lakukan adalah konsisten tetap berjualan di Shopee. Ya, itu kuncinya, tetap konsisten walaupun orderan masih masuk sedikit ya. Waktu itu di bulan pertama, ya setiap harinya aku cuma dapat orderan 5, terus 7, paling banyaknya itu 10 guys. Namanya pembeli, mereka juga butuh untuk melihat review-review bintangnya. Ya, kemudian juga mereka melihat, biasanya ya kalau pembeli itu melihat berapa barang total yang terjual dan ratingnya kayak gitu.
Nah, untuk toko baru, itu yang kita lakukan adalah konsisten tetap berjualan di Shopee, jangan merasa bosan karena memang ujian dalam online shop itu pada tahun pertama dan kedua, guys. Ya. Terus apa yang aku lakuin dalam 1 tahun sampai 2 tahun, itu aku tetap berjualan di Shopee. Nah, kemudian di dalam bulan pertama, itu kan aku modal 1.500.000 ya, guys. Itu tepat banget 1 bulan stok baru habis ya, 50 piece. Kemudian, ketika di akhir bulan kan aku order lagi tuh, ini contoh aja ya, dari modal 1.500.000 kalian mendapatkan 2 juta. Nah, di bulan kedua berikutnya, hasil 2 juta tersebut aku belanjakan lagi dengan barang. Seperti itu guys di bulan kedua. Ya. Kemudian misalnya di bulan kedua, total penjualannya dan keuntungan ya, total penjualan dan keuntungan di bulan kedua misalnya dari 2.500.000 naik menjadi 4 juta. Nah, berarti ketika aku mau restock lagi, itu 4 jutanya aku semuain untuk belanja, guys. Kayak gitu. Tapi nggak lebih ya, itu totalnya dari 4 juta aku belanjain lagi. Dalam 1 tahun itu aku sama sekali nggak megang keuntungan besar, guys. Jadi setiap aku mendapatkan keuntungan, aku buat modal lagi di bulan berikutnya. Terus 4 juta ke 6 juta, aku belanjain lagi ke restock barang. Jadi di sistem 1 tahun pertama tuh itu yang aku lakuin. Oke, terus apakah setelah 1 tahun yang kakak lakuin, apakah modalnya bertambah? Yes, modalnya bertambah guys. Selanjutnya di tahun kedua, itu kan kita udah mulai berasa ya, dari modal 1.500.000 menjadi 2 juta, kemudian naik lagi menjadi 4 juta, kemudian naik lagi menjadi 6 juta. Di tahun kedua, apa yang aku rasain? Iya, yang aku rasain adalah tabungan sudah mulai menaik ya. Walaupun itu belum kelihatan banyak, tapi itu udah cukup lumayan apa yang aku konsistenin dan apa yang aku lakuin dalam berjualan tidak bosan, akhirnya membuahkan hasil. Oke, di tahun kedua ini sangat surprise banget ya, karena di tahun kedua ini reseller-reseller baru tuh udah mulai bermunculan guys. Ya bermunculannya itu mereka chat ke kita untuk menanyakan harga grosir. Nah, disitulah mulai aku merasakan berjualan di Shopee baru ada hasil di tahun kedua. Ya, reseller satu persatu sudah mulai berdatangan chat, minta nomor WhatsApp. Nah, untuk di tahun kedua itu juga kalian harus tetap konsisten dalam berjualan di online shop ya guys, karena kuncinya memang ada di konsisten, supaya kalian mendapatkan hasil yang memuaskan ya, atau misalnya baru kelihatan hasilnya. Di tahun kedua, ya sama seperti yang aku lakuin, aku terus menambahkan restock aku setiap bulannya ya. Untuk hasilnya di tahun keberapa, Kak? Untuk hasilnya tabungan sudah mulai terkumpul itu di tahun ketiga, guys. Jadi memang yang dibutuhkan dalam berniat jualan itu kalian harus konsisten, jadi nggak boleh bosan, nggak boleh menyerah. Di tahun ketiga benar-benar amaze ya hasilnya, guys. Yang dimana tadinya di tahun pertama orderan cuma 5, cuma 7, cuma 10, dan di tahun kedua kita mendapatkan reseller baru. Ya, walaupun orderannya di tahun kedua itu kayak cuma 20, 30, guys. Nah, di tahun ketiga ini alhamdulillahnya guys, tabungan sudah mulai naik, kemudian juga reseller-reseller baru terus bermunculan untuk meminta order, kirim kargo. Dan di tahun ketiga, Masya Allah banget ya, orderan tembus 99 plus. Ya, jadi ketika ada event 11, event 12, itu orderan tembus 200 orderan ya di tahun ketiga dan keempat itu serasa kita seperti sedang memetik hasilnya guys, yang selama ini kita konsisten menahan sabar dalam berjualan online shop. Saran aku bagi kalian yang ingin memulai bisnis ya, yang harus ditanamkan di pikiran kalian adalah harus memulainya sekarang, jangan menunda-nunda. Ya, karena untuk memulai suatu usaha itu tidak perlu membutuhkan modal yang besar. Ya, buktinya aku memulai dengan uang yang aku punya, dengan modal 1.500.000, kemudian uang modal dan keuntungan aku putar balik modal lagi. Saran dari aku juga untuk mencari sebuah produk apa kiranya yang paling laris,
carilah yang ada di terdekat kalian guys. Karena yang namanya usaha itu kita wajib mencobanya. Ya kalau misalnya kita gagal, ya kita harus menggantinya, kayak gitu. Contoh, misalnya kita tidak hoki dalam menjual baju, kita mengganti misalnya ke bisnis makanan. Terus kalau misalnya kita coba lagi di bisnis makanan, masih gagal, kita ganti lagi dengan bisnis baru. Ya, seperti itu. Jadi jangan pernah menyerah. Dan ketika kita sudah memutuskan untuk berjualan, ya ini dalam kategori berjualannya ada hasil ya, bukan tidak ada hasil. Nah, ketika kalian sudah memutuskan suatu jualan, kemudian itu hasilnya ada, kalian wajib konsisten karena kalian akan merasakan namanya memetik hasil buah yang besar-besar seperti itu. Oke, sekian dari aku. Semoga kisah ini menginspirasi buat kalian dan juga tidak membuat kalian ragu untuk memulai suatu usaha tersebut. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalama.